Itu tentang bagaimana mengenali bakat ya. Jadi bagaimana kita mengenali bakat kita. Ada beberapa tips yang saya bisa kasih kepada teman-teman semua. Yang jelas begini ya teman-teman semua, peta potensi itu kan nisbi. Nisbi itu kan nggak bisa diukur ya. Jadi memang tidak ada instrumen ya. Sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya. Atau mungkin ada kali ya, tapi sependek pengetahuan saya tidak ada instrumen yang bisa membantu kita secara pasti, tanda kutip, secara pasti membuat kita itu bisa mengetahui apa potensi kita, awal dan ujung dari kemampuan kita. Jadi instrumennya itu kan tidak bisa kita temukan, makanya kemudian peta potensi itu dianggap nisbi, ya kan? Peta potensi itu dianggap nisbi. Tapi ada baiknya teman-teman semua. Kenapa kemudian peta potensi itu nisbi? Kenapa batas akhir dari kemampuan kita itu tidak bisa kita ketahui? Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah agar kita tidak pernah berhenti belajar. Kalau kemudian kita tahu batas atas dari kemampuan kita ya, misalnya batas atas kemampuan kita udah paham dan ternyata setelah kita belajar kita bisa menyentuh batas atas itu ya, kita sudah bisa menyentuh batas batas atas itu, apa yang akan kita lakukan? Kita akan berhenti belajar. Nah, itu buruknya kalau kemudian kita tahu batas atas. Karena itu salah satu kelebihan kenapa peta potensi itu nisbi, itu membuat kita terus berpacu agar kita belajar. Ingat ya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi" ya. Jadi menuntut ilmu itu dari buayan hingga liang kubur. Itu salah satu maknanya agar kita tidak berhenti belajar. Karena tidak ada kata pensiun ya, tidak ada kata purna tugas dalam belajar. Jadi jangan sampai kemudian, "Kenapa nggak belajar saya sudah pensiun? Kenapa tidak belajar saya sudah purna tugas? Kenapa tidak belajar? Karena saya sudah mencapai peak performance dari diri saya." Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Kita harusnya di hari kita meninggal, di waktu kita meninggal itulah peak performance kita. Jadi saat kita meninggal, di waktu kita meninggal itulah peak performance kita, puncak tertinggi dari kemampuan kita. Nah, yang seperti itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan kalau kita kemudian berhenti belajar. Nah, peta potensi nisbi itu teman-teman membuat kita kemudian tidak berhenti belajar ya, terus belajar, tidak berhenti dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengenali bakat? Yang pertama ya, teman-teman saya anjurkan kalau ingin mengenali bakat, awalilah dengan mengenali aktivitas yang sepertinya mudah ketika dikerjakan. Nah, coba kita lihat ya sekarang-sekarang ini atau bahkan kemarin-kemarin. Dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan ya, dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan, mana di antara aktivitas itu yang ketika kita kerjakan sepertinya mudah? Terutama ketika yang lain malah susah, gitu loh. Ketika teman-teman kita yang lain, kok susah amat untuk mengerjakannya, kok kita mudah. Nah, kenali. Jadi mulai mendata aktivitas yang kita kerjakan dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Lihat tuh, atau kita daftar tuh misalnya, dari sekian banyak aktivitas yang kita kerjakan dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mana yang ketika kita mengerjakannya mudah gitu loh. Mudah untuk dikerjakan, mudah ini maksudnya memang kita tidak ada kesulitan yang berarti, atau yang kedua, kalau dibandingkan sama orang lain, kayaknya orang lain susah kok, kita mudah-mudah aja, gitu loh. Nah, boleh jadi itu adalah bakat kita. Ya, boleh jadi itu adalah bakat kita. Walaupun memang terlalu dini ya untuk menyimpulkan kalau itu adalah bakat kita. Tapi paling tidak, kita sudah mulai mengenali dari sekian banyak aktivitas ya. Misalnya gini, aktivitas kita apa sih keseharian? Yang pertama boleh jadi kan public speaking misalnya. Contoh public speaking itu kan mimpin rapat, ngasih sambutan, jadi moderator, jadi MC itu kan public speaking, itu satu. Yang kedua nulis, ya, menulis. Misalnya dia disuruh nulis artikel, nulis tugas ya, kan kalau kita masih mahasiswa kan banyak sekali saya kira tugas-tugas yang sifatnya nulis. Atau yang ketiga, apalagi kepemimpinan gitu loh. Jadi aktivitas memimpin orang gitu. Nah, di antara sekian banyak aktivitas itu, berbicara, menulis, memimpin orang, atau karena perempuan ya, karena banyak perempuan ya, masak ya, dan lain sebagainya. Di antara sekian banyak itu, mana kira-kira yang ketika kita melakukannya mudah ya, kita mengerjakannya. Nah, itu yang pertama ya, yang bisa salah satu, tips yang saya bisa kasih kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita bisa mengenali bakat kita, itu satu. Yang kedua, kita mulai data kembali ya sejak kita mulai menyadari keberadaan diri dan lingkungan kita. Apa prestasi terbaik kita selama ini? Ya, apa prestasi terbaik kita selama ini? Oh, dulu kita pernah juara pidato. Oh, dulu kita pernah juara menulis. Oh, dulu kita pernah juara lari. Oh, dulu kita pernah juara taekwondo gitu. Oh, dulu kita pernah juara kungfu. Kungfu ya. Oh, dulu pernah kita juara masak gitu ya. Jadi apa prestasi? Oh, dulu saya pernah juara bangsa asing. Juara bangsa asing, juara bahasa asing gitu loh. Juara debat, juara ini gitu loh. Jadi kita mulai mendata nih gitu loh. Sudah mulai mendata. Jadi kalau dari yang pertama tadi, misalnya dari pertanyaan yang pertama tadi ya, kalau pertanyaan pertama, apa aktivitas yang sepertinya mudah untuk dikerjakan, maka kita sudah bisa mendapatkan jawaban yang kedua nih, apa prestasi terbaik kita. Nah, mulai itu digabungkan ya, digabungkan. Nanti kita akan ketemu dengan yang terbaik. Nah, boleh jadi itu adalah bakat kita, prestasi terbaik. Makanya kalau saya ya,
Kalau saya melihat apa prestasi saya terbaik, ya salah satu prestasi saya terbaik, selain prestasi belajar di dalam kelas ya, misalnya saya pernah ternyata juara pidato kelas 5 atau kelas 6, kelas 4 SD. Kelas 4 SD atau kelas 5 SD saya pernah juara pidato, juara ceramah, ya kan? Saya data-data saya ternyata sejak SD saya sudah sangat berani untuk nampil di muka umum begitu. Atau bahkan prestasi itu tidak harus diukur dengan juara. Ternyata saya itu sejak SD sering sekali kalau acara-acara perpisahan sekolah ya, kenaikan kelas, saya sering nampil puisi gitu, baca puisi. Di kelas 3 SD kalau tidak salah, 3 SD itu saya sudah berani untuk tampil ke depan membaca puisi gitu. Dan saya kira itu prestasi terbaik saya juga di kelas 3 SD ketika teman-teman saya masih malu-malu gitu loh. Ketika teman-teman saya kalau nampil ke depan itu masih gemeteran, wajahnya masih menunduk ke bawah. Nah, di kelas 3 SD saya sudah berani tampil untuk membaca puisi. Nah, itu yang bisa kita data juga ya teman-teman semua dalam rangka untuk mencari apa sih bakat kita ya. Jadi itu ya, pertama tadi mengenali aktivitas yang sepertinya mudah untuk kita kerjakan, dan yang kedua tadi adalah dengan mencatat kembali, menyadari kembali dan mengingat kembali apa prestasi terbaik yang pernah kita raih begitu. Apalagi ada nggak? Nah, yang ketiga adalah, nah itu tadi mengikuti tes bakat. Nah, saya kira kalau kalau memang ini diperlukan ya silakan diikuti saja ya. Tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi menjadi masalah kalau kemudian kita hanya mengandalkan tes bakat saja. Ya, hanya mengandalkan tes bakat saja. Saya termasuk yang sejauh ini hanya sekali mengikuti tes bakat ya, tes Stephen ya pada waktu itu tahun 2009 ya, kalau tidak salah 2009 atau 2010 saya bukan iseng ya. Ya iseng deh sebenarnya. Kebetulan pada waktu itu yang nawarin ada teman saya kerja di sana ya, kerja di sana, dan dia menawarkan kepada saya untuk mengikuti, "Ayolah, ayolah." Atau bahkan pada saat itu saya dianggap sebagai ini ya, karena pada waktu itu saya sudah, untuk kalangan mahasiswa ya, saya sudah dianggap sebagai seorang tokoh begitu, dan dia ingin secara tidak langsung ya ingin endorse begitu ya, agar kalau saya ikut nanti teman-teman yang lain, teman-teman yang saya yang lain juga bisa ikut. Maka saya mengikuti tes itu ya, tes Stephen. Pada waktu itu hasilnya saya itu thinking extrovert. Thinking extrovert. Kalau saya baca hasil analisanya dan kemudian saya hubungkan dengan diri saya sendiri, alhamdulillah sih, ada banyak, kesamaan ya. Jadi semacam mengkonfirmasi bahwa anggapan saya selama ini tentang diri saya benar, gitu. Jadi, thinking extrovert ya. Jadi saya itu memang pemikir tapi extrovert. Nah, biasanya teman-teman, orang thinking itu kan introvert biasanya. Orang thinking itu biasanya sih introvert. Nah, ini diri saya thinking extrovert. Jadi ada dua apa ya, kutub yang berseberangan sebenarnya. Satu thinking, saya orangnya pemikir ya, memang suka menganalisa, suka apa, merefleksi, mengevaluasi gitu. Nah itu thinking. Tapi di sisi yang lain saya ekstrovert gitu. Ya makanya makanya ini sih kalau bagi saya ini semacam keunikan saya dibandingkan teman-teman yang lain begitu ya. Jadi itu thinking extrovert. Satu sisi dia thinking tapi satu sisi dia orangnya extrovert begitu ya. Makanya kalau dinilai, saya beberapa kali juga ikut tes-tes ya semacam itu, kalau diukur itu akhirnya extrovertnya saya itu, ya kalau kalau introvert itu paling kecil, kalau orang yang paling introvert itu 1 nilainya, misalnya orang yang paling extrovert itu 10, maka dari 1 sampai 10 nilai saya itu sekitar 6. Jadi agak extrovert kalau begitu ya. Jadi kalau nilainya 5,5, kalau 5 itu masih introvert, 1 sampai 5 introvert, 6 sampai 10 extrovert, maka saya itu di 6 gitu loh. Saya itu di 6. Nah jadi begini, maksud saya begini, mengikuti tes bakat ini menjadi, bagus ya, menjadi bagus kalau sebelumnya kita tuh sudah punya modal ya dalam mengenali dan memahami diri kita. Kalau kita nol ya, nol dan kemudian kita itu ikut tes, seperti itu, kalau bagi saya sih tidak efektif. Kenapa? Karena dia cenderung akan membenarkan semua hasil tesnya, dan itu tidak bagus ya. Karena yang namanya tes ya, tadi saya katakan saya tidak meyakini tes itu 100% benar. Perlu dikonfirmasi dengan pengenalan yang utuh ya tentang diri kita dari diri kita sendiri. Nah, itu yang ketiga ya. Terus yang keempat adalah, nah ini yang paling penting ya, yang paling penting juga adalah dengan mengetahui apa hal yang kita sukai. Nah, boleh jadi hal yang kita sukai itu salah satunya adalah itu yang menjadi bakat kita. Misalnya begini, kita menyukai 10 bidang.
Ya kan, kita menyukai 10 bidang. Boleh jadi di antara 10 itu 3 itu bakat kita, atau kita menyukai 5 hal. Kita menyukai 5 hal, boleh jadi 5 hal itu 2-nya adalah bakat kita, ya kan? Bakat kita. Nah, contoh nih, saya menyukai politik, tapi saya menyadari betul saya tidak berbakat untuk menjadi seorang politisi. Ya, saya menyukai politik, tapi saya menyadari betul kalau saya itu tidak berbakat sebagai seorang politisi. Nah, bakat saya di mana? Nah, bakat saya adalah di dunia pengembangan diri, di dunia training, di dunia motivasi. Itu bakat bakat saya yang awalnya saya juga tidak tahu ya, yang awalnya adalah minat, awalnya dari minat juga gitu loh, awalnya dari minat. Jadi saya kalau saya pribadi ya teman-teman semua, karena saya mengikuti tes tes apa, tes, potensi minat bakat itu, bukan di awal tapi justru di perjalanan waktu ya, di perjalanan, menemukan jati diri. Nah, jadi saya mengawali dari minat semua. Jadi minat minat saya itu politik, minat saya itu buku, minat saya itu dunia pengembangan diri dan lain sebagainya. Nah, semua itu saya berminat. Tapi di antara sekian banyak yang berminat itu, akhirnya saya mengatakan bahwa, minat saya adalah di dunia public speaking, dunia pengembangan diri dan lain sebagainya. Kalau di dunia politik, saya pernah jadi ketua BEM, saya pernah jadi presiden mahasiswa, dan itu minta ampun susahnya. Padahal itu kan baru politik kampus ya. Itu baru politik kampus. Jadi presiden mahasiswa itu ketua BEM itu baru politik kampus, dan ternyata susahnya minta ampun ya. Kadang-kala saya merasa, waduh ini, karakternya bukan bukan karakter gue banget begitu ya. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang, apa ya, saya tidak melebih-lebihkan, saya termasuk orang yang hatinya itu tulus, hatinya itu baik ya, hatinya itu, apa ya, yang kadang-kala orang-orang seperti saya itu terlalu polos ya, terlalu bukan terlalu baik ya, saya tidak mengatakan terlalu baik begitu dalam dunia politik. Kan dunia politik itu kan dunia yang kejam, dunia yang keras ya, dunia yang harus mentalnya harus kuat ya. Kadang-kadang orang-orang yang, berperasaan seperti saya begitu ya. Kadang-kadang orang-orang yang berperasaan seperti saya ketika masuk ke dunia politik itu banyak kasihannya. Jangan kasihan, jangan kasihan gitu ya. Nah, karena itulah kemudian saya menyadari, akhirnya saya menyadari dunia politik itu saya suka sebagai seorang pengamat. Tapi sebagai seorang politisi, ya untuk sekarang ini mungkin saya enggak ya, tapi nggak tahu kalau besok-besok ke depan ya kan, beda lagi ceritanya. Nah, makanya yang saya tekuni sekarang adalah dunia pengembangan diri. Nah, 4 ini ya, kalau 4 ini kita bisa bisa maksimalkan, saya kira luar biasa ya, saya kira luar biasa. Jadi mengenali aktivitas yang sepertinya mudah ketika kita kerjakan gitu, terus kita mencatat kembali dan mengingat kembali prestasi terbaik yang pernah kita, dapatkan di masa yang lalu. Terus yang ketiga itu adalah dengan cara mengikuti tes bakat dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu adalah dengan cara mencari tahu apa saja yang kita sukai selama ini ya, dengan mencari tahu apa saja yang